Baik. Bapak, untuk waktunya bisa dimulai, dipersilakan Bapak. Ya, Ruangan ini sepenuhnya milik Pak Ari. ya, Baik, terima saya kasih. idle Bapak ya. Jih, monggo Bu. Ya, Baik, terima terima kasih, hatur kasih nuhun. Bu Mary, Mas Yanuar, dan Ibu Nurika, dan adik-adikku sekalian. Assalamualaikum, selamat malam. Terima kasih atas kehadirannya pada sesi kelas kolaborasi praktisi mengajar. Sesi pertama ya, untuk kelas malam ini terkait pengantar HSE, Health, Safety, and Environment ya. Suatu topik yang sangat menarik dan sangat penting harus dimiliki oleh setiap insan yang akan terjun di dunia industri. Apalagi rekan-rekan ini kan dari jurusan psikologi ya, psikolog ya. Total 25 mahasiswa. Kalau saya boleh tahu ini mayoritas kelahiran tahun berapa ya, Mas Yanuar ya? Maaf, Pak, itu 27 dan kelahiran mungkin sekitar 2002, 2001 sampai 2003. 2001 sampai 2003 ya. Oke. Nah, Berarti sudah berapa tahun sekarang? sekitar 20-an, Pak. 20 tahun ya. Oke. Eh eh Sebelumnya saya kembali imbau sama kepada rekan-rekan sekalian ya. Kita saya mencoba mengajak ya, bukan ini ya, bukan mengarahkan atau apa, mengajak. Jadi saya setiap kali tampil di kelas, baik offline maupun online, saya ajak kepada mahasiswa untuk saling menghargai satu sama lain begitu ya. Jadi mohon kepada adik-adik sekalian untuk mengaktifkan kameranya, mengon-camkan kameranya, fokus dengan apa yang kita diskusikan. Jadi kita saling menghargai satu sama lain gitu. Jadi mau yang offline maupun yang online ya kita saling menghargai. Siapa yang berbicara kita kasih kesempatan untuk berbicara, untuk fokus supaya kita mendapatkan manfaat dari diskusi malam ini. Oke, terima kasih. Saya langsung mulai aja ya untuk mempersingkat waktu. Saya dimohon izin untuk share screen. Oke, share. Sudah terlihat ya? Sudah Pak. Sudah, Pak. Iya. Nah, oke. Nah, jadi pada malam hari ini, sesuai dengan schedule kita, kita akan berdiskusi, mengupas tuntas terkait pengantar HSE atau Health, Safety, and Environment ya, terkait kesehatan, keselamatan, dan lingkungan hidup. Nah, ini tema yang sangat menarik ini, yang harus dimiliki oleh setiap mahasiswa yang akan terjun ke dunia industri, apapun itu jenis industrinya. Oke. Betul tadi seperti dikatakan oleh Mas Januar ya, bahwa tak kenal maka tak sayang. Saya pun giliran saya memperkenalkan diri ya. Nama saya Aris Surya Purnama. Ini ada nomor HP saya, ini ada eh, email saya. Ini sedikit apa informasi mengenai gelar akademik saya S1, S2, S3 dan gelar non-akademik saya. Saya S1-nya, makanya ini sedikit ini ya berbagi pengalaman dengan teman-teman. S1, S2, S3 saya nggak nyambung semua. S1 saya itu diploma saya itu analis kimia, kemis. S1 saya itu manajemen. S2 saya manajemen keuangan dan S3 saya bisnis internasional jadi nggak nyambung ya. Tapi saya punya pengalaman 21 tahun di industri pertambangan. Jadi saya lebih lebih dekat menyentuh ke K3 pertambangan. Jadi K3 di industri pertambangan, tepatnya di job site PT Freeport Indonesia di Papua ya. Itu yang akan saya coba bagi dengan teman-teman sekalian. Ya ini.
apa namanya, riwayat pendidikan saya, diploma saya S1, S2 dan S3 saya. Alhamdulillah S3 saya berkesempatan untuk melanjutkan S3 saya ke Eropa dan selesai tahun 2022. Dan ini adalah brevet saya di bidang K3 ya. Yang pertama adalah pengawas operasional pertama untuk pertambangan minerba. Ini brevet ini saya dapatkan dari BNSP, Badan Nasional Sertifikasi Profesi, dan Kementerian SDM. Yang kedua adalah ahli K3 ya dari Depnaker Trans, Kementerian Tenaga Kerja. Kemudian saya juga sebagai auditor SMK 3 dari kementerian, dan saya juga memiliki brevet First Aid level 1 ya. P3K level pertama dari International SOS dan Kementerian Tenaga Kerja. Nah, kemudian ini pengalaman kerja saya, mulai dari analis kimia, QA/QC inspektor, kemudian file assayer, analis kimia, sampai menjadi manajer lab, kepala bidang inspeksi dan pengujian, sampai kepala cabang di Manado. Jadi saya lebih banyak berkutat terkait K3 di industri TIC, Testing, Inspection, and Certification, khususnya di industri pertambangan, baik pertambangan emas, tembaga, pertambangan nikel, maupun pertambangan batu bara. Nah, ini yang akan saya coba akan sharing sama teman-teman sekalian. Tapi sebelum saya lanjutkan, saya stop dulu. Saya akan sapa beberapa orang untuk perkenalan ya. Pertama ke Silvia Aprila. Assalamualaikum, selamat malam. Malam Bapak. Bagaimana kabarnya malam ini? Alhamdulillah baik. Purworejo panas atau sedang musim hujan? Lagi panas. Panas ya. Oke, Ade Silvia memilih prodi psikolog. Memang cita-citanya menjadi psikolog, betul? Enggak, dari dulu pengen jadi guru. Nggak masalah, nanti lanjut lagi ke ngambil masternya, magister psikolog. Iya Pak. Jadi Insya Allah. dosen. Doain saja. Kenapa Anda mengambil jurusan ini? Apa yang membuat Anda tertarik? Karena saya ingin lebih banyak mengetahui tentang PIO di PT gitu. Jadi HRD. Oh, HRD, HC ya, ada HRD, ada HC. Ada Human Resource Management, ada Human Capital Management. Kebetulan saya juga punya brevet terkait HC. Saya punya brevet itu ya, CPHRM ya, Certified Professional for Human Resource Management dari Singapura. Jadi buat rekan-rekan yang nanti akan terjun ke perusahaan menjadi HC atau HRD manager, ya memang harus memiliki pengetahuan terkait K3, terutama K3 yang di ini ya, dalam orientasinya itu di kantor ya, di office ya. Setelah nanti lulus, Sylvia planningnya apa? Planningnya insya Allah ingin daftar di PT. Karena saya dari Brebes kan Pak. Di situ ada PT SMJ itu membuat sepatu Nike. Nike, wow, menarik ya. Iya, planningnya coba ingin daftar ke sana nantinya, insya Allah. Terus terang saya juga sangat tertarik dengan ilmu psikologi ya, tentang ilmu tentang ilmu ini ya, kejiwaan ya, betul ya? Ilmu Betul Bapak. tentang perilaku manusia. Nah, itu ini sesuatu yang sangat menarik, sesuatu yang baru buat saya. Mudah-mudahan rekan-rekan mahasiswa juga bisa bisa sharing kepada saya terkait ilmu psikologi, karena saya memang bukan bidang saya, tapi saya akan mencoba sharing lintas ilmu ya. K3 di pertambangan, K3 di TIC, saya sharingkan ke rekan-rekan di psikolog. Ya semoga ada relevansinya seperti itu. Oke, terima kasih ya Sylvia ya. Baik Bapak, sama-sama. Ya, sekarang saya coba ke Sakirla Julvenka. Assalamualaikum, selamat malam. Waalaikumsalam Pak, selamat malam juga. Ya, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik Pak. Nah, saya juga ingin tanya hal yang sama. Apa sih yang membuat Anda memilih prodi ini? Dari SMP itu saya udah tertarik sama psikologi Pak.
karena di lingkungan tuh banyak banget orang yang kayak apa ya, masalahnya tuh ada aja gitu loh, Pak. Kayaknya eh, mungkin di perusahaan ya, 20 tahun lebih saya di perusahaan, di beberapa perusahaan ada 3, tapi yang paling lama itu di satu perusahaan, di pertambangan, memang hal yang paling unik, hal yang paling menarik terkait perilaku manusia. Jadi yang paling Betul, berat Pak. itu memang ngurusin orang gitu. Kita punya anak buah ada 60, 100, 200, ada 200 kepala yang harus kita urusin. Di mana masing-masing orang itu punya pemikiran yang beda-beda, latar belakang pendidikan berbeda, latar keluarga yang berbeda, kemudian asal-usul yang berbeda, karakter yang berbeda. Ini sesuatu yang menarik. Cara apa namanya, cara mentreatment orang itu beda-beda. Ini yang sangat menarik. Terus nanti ke depannya setelah lulus, rencananya apa? Saya eh, pengen jadi HRD, kalau enggak pengen jadi guru BK gitu, Pak, di SMA. Mantap, suatu cita-cita yang sangat mulia ya. Jadi guru itu memang Iya. cita-cita saya juga. Makanya sekarang saya apa ikut berpartisipasi dalam praktisi mengajar. Saya menjadi guru. Meskipun posisinya bukan sebagai guru, bukan sebagai dosen, tapi sebagai praktisi yang mengajar. Tidak apa-apa. Yang penting kan tersampaikan, ada manfaatnya yang bisa diberikan, begitu. Semoga tercapai cita-citanya ya. Sakit Amin, le. terima kasih, Pak. Ji, matur suwun. Sekarang coba saya ke Mas Bagus Satrio Wicaksono. Assalamualaikum, selamat malam. Waalaikumsalam Bapak, selamat malam. Ya, bagaimana kabarnya Mas Bagus? Baik Bapak, sangat baik hari ini. Posisi di rumah? Di rumah Pak, Purworejo itu kalau dari Jogja berapa jam ya? Saya lupa. 1,5 sampai 2 jam sih Pak. Oh, naik Sampai kereta ya? kotanya ya. Iya, kereta biasanya. Purworejo itu dekat dengan Gombong ya? Betul ya? Iya, dekat dengan Gombong. Saya pernah naik kereta dari Jogja ke Jakarta itu sekitar 11 jam atau 10 jam. Hmm, Lewat Purworejo kalau nggak salah itu. iya, iya. Nah, kalau ke Jakarta lewat sih Pak, kalau dari Jogja. Gimana Mas Bagus sekarang selain kuliah apa kesibukannya? Eh, Sekarang kebetulan cuma kuliah Pak, nggak nyambi-nyambi. Oh, mungkin ada usaha atau ada hobi yang lagi ditekuni. Eh, nggak ada sih Pak, paling cuma cuma bantu di tempat ibadah. Oh, Mas Bagus. Di mana tuh? Di masjid atau di gereja? Kebetulan di wihara Pak. Oh, di wihara. Oh, Buddha, Mas Bagus. Bantu sana sih Pak, bantu sana buat ngelola ngelola sana, jadi pengurus sana sih. Iya, iya, iya. Soalnya saya pengen tanya nih sama seperti teman-teman yang tadi, apa sih motivasinya ngambil prodi ini psikolog? Oh Jarang-jarang loh ya, ada ini pria ngambil psikolog jarang-jarang ya. iya Pak. Ini menarik ini, menarik. Silakan. Iya. Apa Ke- motivasinya? Baik Bapak. Eh Sebelumnya memang dari dulu memang tertarik dengan psikologi ini karena kayak mau mempelajari gimana gimana nanti korelasinya antara perilaku dan ke fisik dan bagaimana tentang ilmu perilaku manusia, Hmm, karena kan perilaku manusia itu sangat kompleks ya Pak. Jadi iya. perlu diketahui lebih lanjut seperti itu. Seperti itu sih, Pak. Dan saya pengen lanjut ke jadi psikolog kebetulan. Pengen lanjut jadi profesi. Bagus lah nanti supaya saya bisa bisa konsultasi ke Mas Bagus ya kapan-kapan ya. Yang betul Mas Bagus, saya pernah jadi manajer sejak 2017 sampai 2021 itu memang kalau andai kan saya boleh memilih, saya lebih baik tidak menjadi manajer HRD gitu. Karena pusing jadi manajer HRD itu, ngurusin orang gitu ya, ngurusin benda hidup. Iya, Lebih baik kita jadi manajer ini, manajer keuangan ya seperti itu. Yang ngurusin uang gitu, mengurusin benda mati yang kalau dipukul itu nggak balas gitu ya. iya, iya, Pak. Memang memang ilmu psikologi ini ilmu yang menarik, ilmu yang sulit karena mempelajari karakternya orang.
mempelajari bagaimana mentreatment orang dari sisi perilaku, attitude, kejiwaan dan sebagainya. Betul. Setelah lulus nanti mau jadi psikolog, ngambil profesinya. Iya, Pak. Mau lanjut ke pendidikan profesi. Kalau sekarang kan udah beda apa ya? Kalau dulu kan buat profesi itu harus S2 kan ya, Pak. Kalau sekarang Betul. itu S1 lah. Setelah itu Hmm, lanjut ke pendidikan profesi. bisa Gitu. langsung dari S1 ya. Iya, Pak. Ada perubahan kebijakan. Kalau dulu harus ngambil magister dulu ya. Iya, betul, Pak. Ya, ya, semoga sukses, semoga lancar, cepat lulus, cepat jadi psikolog, supaya saya bisa konsultasi sama Mas Bagus ya. Amin, Pak. Oke, terima kasih Mas Bagus ya. Ya, sama-sama, Pak. Nah, sekarang yang terakhir saya pengen ngobrol dengan Saskia. Saskia Anzalna. Assalamualaikum, selamat malam. Waalaikumsalam, Pak. Selamat malam juga. Iya, Perkenalkan Kak. nama saya. Iya, Baik, silakan. perkenalkan nama saya Zaskia Anzalna Lasifa dari Prodi Psikologi juga. Ya, kados pundi pripun kabare? Alhamdulillah Mm-mm. Jadi, baik gimana? sekali untuk hari ini. Maksud saya, seperti tadi Mas Bagus, apa sih yang membuat Anda tertarik masuk ke prodi ini? Bisa berbagi dong dengan kami. Baik, jadi kenapa sih pengen masuk prodi psikologi? Jadi itu dulu pas SD itu kayak nemuin nama psikologi gitu, kayak apa sih? Terus tak lihat, oh ternyata ilmu tentang apa kejiwaan, tentang manusia gitu. Terus dulu iseng-iseng cuma nulis cita-citanya pengen jadi psikolog, malah manifestasi sampai sekarang kuliahnya di psikologi. Jadi emang dari dulu kayak juga penasaran sama sifat-sifat orang tentang ilmu kejiwaan gitu. Jadi untuk selanjutnya juga pengen kayak bekerja di rumah sakit jiwa yang ada di Magelang. Di Magelang ada ya RSJ ya? Iya, ada. Kapan semester berapa nanti Anda akan ini praktek? Praktik Seperti magang atau apa namanya KKN atau PKL mungkin, gitu? mungkin semester 5 kalau nggak 6. Anda akan magang ya di rumah ini ya di rumah sakit atau di mana? Atau di perusahaan? Kalau dilihat dari semester atas itu ada yang di rumah sakit sama di perusahaan gitu. Kalau yang semester atas ada di Bank BSI. Anda lebih tertarik kemana? Terjun ke perusahaan atau ke rumah sakit atau klinik atau seperti apa? Kalau saya sendiri lebih tertarik ke rumah sakit. Iya, iya, iya. Lebih ke psikologi medis ya. Iya, pengennya gitu. Oke. Rencananya setelah lulus, planning Anda apa? Sama kayak Bagus, Pak. Pengen profesi psikologi. Oke. Sekarang ada ada kegiatan lain selain kuliah atau ada hobi lain yang sedang ditekuni oleh Anda, Saskia? Paling lagi pengen nekunin itu sih, Pak. Kayak olahraga kan sekarang lagi sambil diet-diet gitu. Olahraga apa tuh yang Anda tekuni? Lari. Oh, jadi sprinter ya? Ya, mungkin sekarang lari-lari biasa dulu aja. Iya, nggak apa-apa. Oke, semoga cepat lulus. Semoga jadi atlet lari nasional ya. Terima kasih, Amin, Saskia. amin. Terima Terima kasih kasih, teman-teman Bapak. sekalian sudah berbagi, sudah kita kenalan sedikit, sekaligus berbagi terkait pribadi masing-masing. Kita lanjut lagi ke materinya. Oke, nah ini sudah ada ya? Sudah jelas ya? Nah, saya coba. Saya mencoba mencari relevansi antara K3 yang akan saya sampaikan dengan nanti profesi rekan-rekan di ini ya, di psikolog ya.
Makanya saya perlu gambaran nih ya. Saya coba ngobrol dengan Nahda Hoirunisa, coba. Halo Nahda, Assalamualaikum, selamat malam. Waalaikumsalam, selamat malam Pak. Ya, gimana kabarnya? Alhamdulillah. Heeh. Gimana? Anda pernah dengar terkait K3 atau pernah membaca-baca atau melihat sesuatu terkait K3 ini? Untuk saat ini sedang mempelajari Pak di kelas. Hmm. Apa yang Anda pelajari terkait K3 di kelas? Supaya saya bisa menyampaikan sesuatu yang kira-kira bisa nyambung gitu. Iya, kalau di kelas sendiri ini biasanya itu kasih apa seperti penjelasan tentang K3, bagaimana K3 itu diterapkan oleh perusahaan. Oke, jadi K3 di perusahaan ya. Oke, terima kasih ya. Nah, coba saya ke Lukman Hakim. Assalamualaikum, selamat malam Mas Lukman. Waalaikumsalam. Ya, gimana Mahasiswa. kabarnya Mas Lukman? Gimana Pak? Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Nah, saya ingin coba menggali ya. Pernah mempelajari K3 ya di kampus ya, di kelas ya. Eh, pernah untuk Heeh. sekarang, Mas, sedang mempelajari itu. yang Anda pelajari apa tuh? Supaya saya dapat gambaran, supaya saya bisa mengarahkannya supaya lebih nyambung. Dalam pembelajaran mata kuliah ketika saat ini yaitu mempelajari tentang eh, keselamatan yang ada di apa ya, perusahaan atau di tempat-tempat kerja itu Pak. Oke, berarti teman-teman intinya sudah mempunyai pengetahuan dasar ya terkait K3 ya, supaya nanti nggak bingung ya, karena saya akan apa ya, akan berbagi terkait best practice-nya, terkait pelaksanaan implementasi di lapangan seperti apa gitu ya. Mungkin saya nggak akan terlalu banyak teori, saya akan lebih lebih kepada study case, studi kasus ya, Mas Lukman ya. Terima kasih Mas Lukman ya. Oke ya, selama 20 tahun saya di Laboratorium Superintending Company of Indonesia di job site Freeport, PT Freeport Indonesia di Papua, di pertambangan tembaga dan emas di sana. Jadi saya lebih banyak bersinggungan dengan K3 terkait industri pertambangan ya. Saya coba akan share seperti apa kegiatan di sana ya. Nanti kita diskusikan. Saya akan share. Nah, saya akan coba share. Ini stop share. Nah, saya coba share. Bentar ya, saya coba cari dulu. Bentar, saya coba cari dulu. Ada video buat teman-teman. Oke. Bentar. Ya, sabar ya. Ada sedikit video buat teman-teman. Ini terkait kegiatan operasional di Freeport, di pertambangan tembaga dan emas. Seperti apa yang kita lihat? Silakan disimak, nanti kita diskusikan ya. Berawal dari penambangan batuan biji di tambang terbuka dan tambang bawah tanah, penggilingan, serta pengapungan mineral berharga, terbentuklah pasir halus yang mengandung tembaga, emas, dan perak yang disebut konsentrat. Konsentrat tembaga inilah produk yang dihasilkan PT Freeport Indonesia. Konsentrat Apakah suaranya jelas? Jelas, Bapak. Jelas ya? Jelas. Suaranya jelas ya? Saya lanjutkan ya, atau saya ulang dari awal videonya. Saya coba.
Bentar, saya coba keluar dulu. Oke, ini videonya silakan. Berawal dari penambangan batuan biji di tambang terbuka dan tambang bawah tanah, penggilingan, serta pengapungan mineral berharga, terbentuklah pasir halus yang mengandung tembaga, emas, dan perak yang disebut konsentrat. Konsentrat tembaga inilah produk yang dihasilkan PT Freeport Indonesia. Konsentrat tembaga adalah produk yang bernilai 95% dari nilai logam tembaga murni. Konsentrat tembaga dimurnikan lebih lanjut untuk menghasilkan logam tembaga murni yang digunakan di industri hilir, seperti elektronik, kelistrikan, permesinan, dan sebagainya. Kualitas konsentrat tembaga sangat bervariasi dan merupakan perpaduan mineral tembaga dan mineral berharga ikutan lainnya. Setelah diolah, konsentrat ini akan dialirkan melalui jaringan pipa dari pegunungan ke pabrik pengeringan di pelabuhan Amamapare. Konsentrat kemudian disimpan sampai tiba waktu pengapalan. Beberapa hari sebelum kedatangan kapal, PT Freeport Indonesia mengeluarkan surat permohonan pemuatan ekspor barang curah dan meminta surveyor Sukovindo yang telah ditunjuk Kementerian Perdagangan untuk menguji kadar konsentrat serta mengeluarkan Report of Analysis. Berdasarkan dokumen ini, PT Freeport Indonesia akan melakukan pembayaran bea ekspor sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Kementerian Keuangan. Dokumen pemberitahuan ekspor barang akan didaftarkan ke kantor Bea Cukai Amamapare begitu pembayaran dilakukan. Kami adalah aparat Bea dan Cukai Amamapare, penggawa Kementerian Keuangan, yang salah satu tugas kami adalah menjaga dan mengawal ekspor konsentrat tembaga yang dilakukan oleh PT Freeport Indonesia, karena setiap gram dan setiap kadar tembaga dalam konsentrat tersebut mengandung unsur penerimaan negara. Saat kapal tiba di pelabuhan Amamapare, kapal akan melewati serangkaian proses pemeriksaan, karantina, bea cukai, dan imigrasi dari Syah Bandar. Tugas kami sebagai Syah Bandar untuk keselamatan dan pengawasan kapal, yang intinya kapal berkriteria untuk layak laut. Pemuatan konsentrat ke atas kapal menggunakan ban berjalan. Selama pengangkutan berlangsung, konsentrat ditimbang. Mesin timbangan yang digunakan disertifikasi oleh Badan Meteorologi Jayapura setahun sekali. Yang kami lakukan saat ini di PT Freeport Indonesia adalah melakukan kalibrasi terhadap alat konveyor, dan ini kami lakukan secara berkala setiap tahun. Saat penimbangan ini dilakukan pengambilan sampel kedua yang dianalisa oleh Sukovindo. Sukovindo sebagai surveyor yang telah ditunjuk oleh Kementerian Perdagangan melakukan verifikasi dari segi kuantitas dan kualitas terhadap koper konsentrat melalui metode-metode yang telah terakreditasi. Hasil analisa yang disebut Certificate of Analysis inilah yang menentukan nilai kadar tembaga untuk finalisasi biaya keluar. Hasil ini juga digunakan PT Freeport Indonesia untuk menerbitkan provisional invoice atau konfirmasi berisi detail dan harga suatu transaksi kepada pembeli. Sebagian besar konsentrat ini dikirim ke pabrik peleburan di Gresik, Jawa Timur, dan sisanya diekspor ke luar negeri. Sesampainya kapal di pelabuhan tujuan, konsentrat ditimbang dan kadarnya diambil sekali lagi oleh surveyor independen untuk finalisasi nilai jual beli konsentrat. Sampai pada penerbitan final invoice yang menjadi basis pelunasan pembayaran. Provisional invoice dan final invoice inilah yang menjadi dasar untuk perhitungan royalti sesuai dengan kontrak karya kedua oleh PT Freeport Indonesia dan Pemerintah Republik Indonesia. Komitmen PT Freeport Indonesia untuk selalu memenuhi kewajiban yang telah ditetapkan dan selaras dengan kebijakan pemerintah
melibatkan peran serta pemerintah untuk mengawasi setiap detail tahapan pengiriman dan memastikan proses pengiriman berjalan transparan. Ya, cukup ya videonya ya. Gimana, menarik nggak videonya? Ada yang mau komen nggak terkait video tadi? Pasti ini sesuatu yang baru buat adik-adik kan? Itulah proses operasional kami di lapangan di PT Freeport Indonesia ya. Awan Timur Bagaskara, Assalamualaikum, selamat malam. Waalaikumsalam. Ya, gimana kabarnya Mas? Baik, Pak. Ya, gimana di video yang tadi? Apakah Anda menyimak video yang tadi sampai selesai? Ya, menyimak, Pak. Gimana menurut Anda? Ya, itu tadi kan mungkin hanya gambaran terkait proses produksi apa itu tadi konsentrat itu. Terus melalui beberapa tahapan juga di sana disebutkan salah satunya yang mungkin salah satu bagian dari K3 itu ketika siapa itu tadilah bapak-bapak yang ngecek conveyor itu tadi katanya kan itu kan dikatakan bahwa oh conveyor ini kami cek secara berkala itu kan salah satu contoh K3 misalnya. Terus juga ada perhitungan apa tadi royalti terkait hasil penjualan dari konsentrat itu, Pak. Mungkin itu sih. Oke, Karena kan tadi makasih Mas baru ya, gambaran. Mas Awan ya. Wah, luar biasa Mas Awan ini. Jihan Paujiah Fatwa, Assalamualaikum, selamat malam. Waalaikumsalam, selamat Ya, malam Bapak. ya bagaimana kabarnya Jihan? Baik, Alhamdulillah. Iya. Anda menyimak video yang tadi? Iya, menyimak, Pak. Apa yang menarik buat Anda dari video yang tadi? Yang menarik buat saya tadi sih dari video yang ditampilkan adanya perhitungan royalti tadi ya Pak. Itu karena mungkin sebelumnya saya belum pernah mendengar hal tersebut, jadi ketika ditampilkan di video ini menjadi suatu hal yang menarik buat saya seperti itu. Oke, jadi begini. Freeport itu kan sekarang milik Indonesia ya. 51% sahamnya itu milik Indonesia, otomatis dia mendapatkan royalti. Kedua, dia juga mendapatkan apa? Negara itu mendapatkan pajak bea keluar, begitu. Ada apa lagi? Ya betul, bea keluar dari pajak-pajak lainnya, pajak pertambangan, bea keluar, royalti dan sebagainya. Jadi itu masuk ke keuangan negara. Saya ingin apa mengetahui aspek K3 apa yang Anda lihat di sana dari aspek K3-nya, Jihan. Aspeknya mungkin tadi ya yang disebutkan oleh rekan saya, bahwasanya bapak-bapak yang ada di video menyebutkan adanya pengecekan secara berkala terhadap alat-alat yang digunakan untuk penambangan konsentrat tersebut seperti itu. Kalau Anda boleh menyimak dari prosesnya tadi, potensi bahaya apa yang ada di sana? Resiko dan potensi bahaya apa yang ada di sana? Mungkin potensi dan resikonya alat-alat berat yang digunakan ya Bapak ya. Bisa saja itu mencederai para pekerja yang ada di sana dan juga mungkin faktor resiko lainnya terjadinya kerusakan alat yang menyebabkan mungkin kebakaran, konsleting listrik dan lain sebagainya seperti itu Bapak. Oke, terima kasih Jihannya. Betul sekali. Jadi sana itu bahayanya itu ada bahaya mekanis, terjepit, terjatuh, tertabrak alat berat, kebakaran. Saya adalah saksi hidup yang pernah mengalami kebakaran hebat di laboratorium. Ada sekitar 2 atau 3 kali saya saksi hidupnya. Jadi pada saat saya sedang memanaskan sesuatu, rekan-rekan saya sedang mencampurkan bahan kimia, itu timbul ledakan yang sangat dahsyat sampai kebakaran besar. Saya saksi matanya di situ. Kemudian ada teman-teman yang terkena bahan kimia. Kemudian ada karyawan yang terkena, mohon maaf, terkena alat tertabrak
forklift, dan sebagainya. Ada bahaya jatuh. Tadi kan disebutkan ada bahaya ini ya, terkait pelayaran. Juga itu ada bahaya pelayaran. Ada kita menggunakan alat-alat yang bertenaga listrik besar, menggunakan alat-alat pemanas yang sampai 1000 derajat Celcius, jadi ada bahaya panas, ada bahaya listrik, kemudian juga ada bahaya apa ya namanya, bahaya kalau kita menggunakan radioaktivitas, juga ada bahaya radioaktivitas di situ. Ada banyak sekali bahaya di pertambangan itu kan, kita harus makanya di pertambangan itu K3-nya sangat strict, sangat ketat, sangat-sangat ketat, tidak ada zero tolerance for safety katanya. Tidak ada toleransi terkait keselamatan. Pokoknya ketika terjadi pelanggaran itu sanksinya sangat berat. Selain kena denda, Anda kena sanksi sosial, Anda bisa kena pemutusan hubungan kerja atau PHK. Karena bahaya nanti mungkin sesi yang minggu yang akan datang akan dijelaskan terkait biaya kecelakaan ya, yang namanya fenomena gunung es itu. Jadi memang di pertambangan itu resikonya sangat tinggi, makanya gajinya besar-besar. Mengapa gajinya besar? Karena resikonya pun besar. Ada sekarang kan di Freeport itu kan penambangannya itu di bawah tanah, 2 km di bawah tanah. Jadi tambang bawah tanah itu kan ada bahaya longsor. Kalau longsor ya wassalam, bisa masuk Anda nggak bisa pulang gitu. Itu jadi bagi teman-teman yang kelak mungkin mau masuk ke industri pertambangan sebagai HRD boleh, suatu tantangan yang sangat bagus itu masuk ke sebagai HRD atau HC-nya Freeport atau di tambang batu bara atau tambang nikel, silakan ke perusahaan-perusahaan asing supaya bisa tahu di industri pertambangan itu seperti apa karakter manusianya begitu, seperti apa karakter SDM-nya begitu ya. Jadi seperti itulah ini perkenalan terkait gambaran proses industri pertambangan dari hulu ke hilir, mulai dari eksplorasi, pabrikasi sampai ekspor dan pengiriman domestik menggunakan kapal laut. Sesuatu yang sangat menarik. Oke, satu orang lagi saya coba ngobrol dengan Eli Ermawati. Assalamualaikum, selamat malam. Waalaikumsalam, malam Pak. Ya, bagaimana kabarnya? Aduh, lumayan deg-degan ini Pak, soalnya cuaca di rumah lagi hujan, mendung, hujan, terus geruduk juga Pak. Oh, nggak apa-apa. Insya Allah semua akan baik-baik saja. Iya Pak. Video Jadi tadi mungkin Anda simak? simak Pak. Apa yang menarik menurut Anda dari video yang tadi? Yang menarik di saya mungkin APD yang dikenakan gitu ya Pak, karena kan mungkin banyak-banyak divisi gitu, jadi kayaknya penasaran model APD-nya itu kayak apa aja gitu Pak. Betul. Jadi di sana itu memang APD itu sangat jadi barang wajib hukumnya. Helm, kacamata safety, sepatu safety, rompi, masker, sama earplug untuk kebisingan. Itu jadi benda wajib yang biasanya kita bawa kemana-mana. Selalu kita bawa. Karena kalau ketika Anda ada di luar ruangan yang tidak beratap, Anda nggak menggunakan helm, wah, itu sanksinya bisa besar itu. Anda nggak menggunakan safety shoes, sanksinya besar. Tidak menggunakan kacamata, apalagi di tempat yang berasap, berdebu, nggak menggunakan masker, itu sanksinya besar. Jadi di sana itu safety itu bukan sesuatu yang asing, jadi barang wajib dari rumah ke tempat kerja ke rumah lagi. Itu seperti nempel, sudah jadi budaya di sana itu. Di pertambangan itu seperti itu, sebegitu ketatnya, sebegitu membudayanya terkait APD. Jadi bukan sesuatu yang awalnya memang nggak nyaman. Safety shoes itu kan bikin kaki kita lecet-lecet biasanya hari pertama. Tapi lama-lama itu terbiasa. Kayak menggunakan masker. Makanya waktu pandemi kita menggunakan masker itu sudah suatu hal yang biasa. Karena saya dulu di lab itu menggunakan masker yang ada ininya, cartridge-nya, yang ada ini filternya yang kayak apa itu kah? Kayak robot luar angkasa itu ya, yang filternya itu ada 2 itu. Jadi kalau menggunakan masker yang
3M atau yang kain itu sesuatu yang biasa buat kami. Karena kami pernah menggunakan APD yang lebih advance, yang pakai filter, yang buat debu, yang buat asap, bahan-bahan kimia, begitu, menggunakan facial, kacamata safety, helm. Memang bagi orang awam itu risih ya, nggak nyaman. Tapi bagi kami ya itu ya kita nggak punya pilihan. Kita berangkat kerja itu dalam keadaan sehat dan selamat, pulang pun harus dalam keadaan sehat dan selamat juga. Tapi ingat, nah, saya ingin tanya kepada tadi sempat menyinggung APD ya, betul ya? Soalnya tadi dengan adik siapa? Saya, Pak. Ya, APD alat pelindung diri itu dia prioritas keberapa? Wah, saya belum pernah mendengarnya soal ini, Pernah Pak. kan? Oh, nanti mungkin pada sesi kedua atau ketiga nanti akan saya jelaskan terkait metode penanggulangan resiko kecelakaan. Ada hierarki prioritasnya. Yang pertama apa, kedua apa, ketiga apa, keempat apa, dan APD itu yang keberapa? Nanti akan kita lihat. Nanti kita pelan-pelan supaya teman-teman juga nggak kaget ya. Oke, terima kasih teman-teman atas komen diskusinya. Kita lanjut ya. Kita coba lanjut ke materinya. Mana tadi? Share screen lagi. Oke. Nah, ini sudah muncul ya. Nah, ini dia. Teman-teman. Oke, ini yang penting nih. Kalau saya berkunjung ke kampus Anda di Purworejo sana ya, saya sebagai orang yang baru masuk ke lingkungan Anda, sebagai syarat wajib K3, apa yang akan dilakukan sebagai tuan rumah kepada saya sebagai tamu? Salsabila Nuri. Assalamualaikum, selamat malam. Waalaikumsalam, selamat malam Bapak. Ya, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah agak nggak enak ini Oh iya, barusan. semoga sehat. Nah, Ya, saya amin. datang ke kampus Anda sebagai tuan rumah, saya sebagai tamu. Dalam K3, apa yang harus Anda lakukan terkait K3 terhadap tamu seperti saya? Mungkin yang akan saya lakukan seperti mm, memastikan ya Pak, tidak ada di ruangan tidak ada yang kayak rusak gitu, konslet gitu. Kan takutnya ada arus listrik yang dapat apa eh, berbahaya gitu loh, Pak. Terus dipastikan ruangannya tuh sudah ada jalur evaluasinya gitu. Di setiap ruangan atau di setiap arah ke ruangannya tersebut. Jadi Harus kita ada harus cemilan juga ya? benar-benar apa Pak? Harus ada cemilan juga ya? Oh iya, ada cemilan juga. Terus disedia mungkin eh, mencicipi makanan khas juga ya Pak ya. Betul, betul. Itu wajib itu. Oke, terima kasih ya. Ya, terima. Oke, coba saya ke Fatia Rida Aulia. Assalamualaikum, selamat malam, Fatia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Iya. malam juga, Pak. Gimana kabarnya, Adek Fatia? Alhamdulillah sehat, Pak. Nanti kalau saya berkunjung ke tempat Anda ya di Purworejo di kampus, Anda sebagai tuan rumah, saya sebagai tamu. Kewajiban K3 apa yang harus Anda lakukan terhadap saya? Mungkin Iya. memastikan keamanan ruangan, Pak. Mungkin supaya tidak terdapat korsleting listrik atau kemungkinan-kemungkinan buruk yang akan terjadi. Oke, ada lagi selain itu? Mungkin itu saja, Pak. Oke, makasih ya. Ya, itu betul. Jadi ketika
ada tamu atau pihak eksternal yang datang ke suatu tempat, baik itu perusahaan, institusi, kantor pemerintahan, termasuk kampus, maka tuan rumah wajib melaksanakan safety induction atau safety briefing namanya ya. Safety briefing atau safety induction kepada para tamu yang datang ke tempat kita. Kita lihat seperti apa safety induction itu. Oke, jelas ya. Kita mulai, ini yang namanya safety induction. Silakan disimak. Selamat datang di PT Pertamina Persero Terminal BBM Kertapati Palembang. Sebagai upaya kami dalam mengutamakan aspek keselamatan kesehatan kerja, berikut kami sampaikan safety induction yang berada di Terminal BBM Kertapati. Di sana, Bu. Sebelum memasuki area Terminal BBM Kertapati, kendaraan tamu dan pekerja wajib dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu. TBBM Kertapati telah dilengkapi dengan buku tamu digital. Bagi tamu yang memasuki kawasan TBBM Kertapati, dapat melakukan registrasi dan mengisi buku tamu digital. Setelah itu dapat menukarkan ID card sesuai dengan peruntukan area yang ingin dikunjungi. Apabila memasuki area tertutup, wajib menggunakan ID card dan memakai alat pelindung diri, antara lain safety shoes, safety helmet, dan baju coverall. Dikarenakan terdapat operasi kerja penerimaan, penimbunan, dan penyaluran bahan yang mudah terbakar, tidak diperkenankan membawa HP, korek api, rokok, senjata api, senjata tajam, dan dilarang memotret tanpa izin, membuang sampah sembarangan, dan mengkonsumsi minuman beralkohol serta narkoba. Bagi yang akan mengunjungi atau memasuki area tertutup terminal, wajib didampingi oleh seorang pendamping dari fungsi support dan fungsi operasi. Saat ini Anda sedang berada di ruang rapat 01 Terminal BBM Kertapati. Ruang rapat ini adalah ruang bebas asap rokok, dan untuk situasi darurat, ruang ini telah dilengkapi dengan alat pemadam api ringan. Apabila mendengar bunyi lonceng secara terus-menerus, segera menuju titik kumpul melalui jalur evakuasi yang telah ditentukan. Berikut jalur evakuasi gawat darurat Pertamina TBBM Kertapati. Di gedung ini terdapat 3 toilet. Toilet pertama berada di sebelah kiri ruang rapat 01. Toilet kedua berada di belakang gedung. Dan toilet ketiga merupakan toilet VIP berada di ruang operation room. Ruang merokok berada di sebelah kiri gedung kantor di samping area parkir motor. Musola berada di sebelah kanan gedung kantor. Semua kendaraan yang memasuki area terminal maksimal kecepatan 15 km per jam. Demikian safety induction Terminal BBM Kertapati Palembang. Demi keselamatan Anda, patuhilah peraturan dan selamat beraktivitas. Terima kasih. Ya, cukup ya. Safety induction itu seperti itu.
Coba saya ingin ngobrol dengan Desi Setiana. Assalamualaikum, selamat malam. Waalaikumsalam, selamat malam Pak. Ya, bagaimana kabarnya Desi? Alhamdulillah baik. Anda menyaksikan safety induction tadi? Iya Pak, menyaksikan. Ya. Menurut Anda bagaimana? Apa yang ada dalam safety induction itu seperti apa? Kalau yang saya lihat tadi di dalam video tadi sangat detail ya. Maksudnya itu ketika ada tamu pertama kali dicek terlebih dahulu. Yang tadi di video dicek terlebih dahulu di mobilnya, terus juga diarahkan untuk menuju ruang pertama, terus kemudian diarahkan untuk memakai perlengkapan atau APD, dan juga di situ dijelaskan juga mengenai jalur-jalur evakuasi, juga bagaimana jika terjadi sesuatu hal di mana tempat titik kumpulnya, dan juga dijelaskan bagian-bagian mana seperti denah di perusahaan tersebut, begitu Pak. Oke. Mohon maaf, di tempat Anda, di kampus Anda, apakah ada safety induction untuk para tamu? Sudah ada atau belum? Mungkin kalau di kampus kami safety induction-nya belum terlalu lengkap seperti di video tersebut, Pak. Tapi ada nggak? Ada nggak? Kalau ada tamu masuk, diberikan safety induction nggak kepada tamunya? Kalau itu saya kurang paham juga, Pak. Gini deh, waktu pertama kali Anda masuk ke kampus Anda sebagai mahasiswa baru, diberi safety induction nggak? Mungkin kalau waktu pertama kali saya masuk sebagai mahasiswa, ya mungkin kami diarahkan ke tempat untuk melapor sebagai tamu, diarahkan untuk menuju ruangan ini untuk melapor bahwa saya sebagai tamu, begitu Pak. Terus diberikan safety induction nggak? Safety induction atau safety briefing begitu, bahwa di tempat ini bahayanya ABCD, APD yang harus digunakan seperti ini. Jika terjadi keadaan darurat harus Anda harus melakukan jalur evakuasinya kemana, harus mengikuti siapa, kemudian tempat-tempat toilet, tempat merokok, tempat makan tuh di mana. Nah, seperti itu. Ada nggak safety induction yang selengkap itu? Belum ada, Pak. Dan menurut Anda itu perlu atau enggak untuk tamu? Menurut saya sangat perlu sih. Sebagai tamu kan kita tentunya belum mengetahui secara jelas terkait apa saja yang kemungkinan bisa terjadi di kampus ini. Terus terutama misalkan titik-titik yang mana yang perlu kita ketahui sebagai tamu, dan juga mungkin seperti jalur-jalur evakuasi seperti yang sudah dijelaskan tadi, begitu. Sehingga Betul. sebagai tamu kita tidak bingung ketika kemungkinan ada suatu hal yang tidak diinginkan. Betul sekali. Jadi ketika ada tamu, coba Anda periksa, terus wajib mengisi buku logbook kehadiran ya. Buku kehadiran, mau digital atau manual nggak apa-apa. Untuk memastikan ketika terjadi keadaan gawat darurat, kita tahu siapa orang yang ada di dalam. Berapa jumlah orang yang ada di dalam. Itu fungsinya. Melakukan logbook atau check log atau logbook masuk gitu. Supaya kita tahu ada siapa aja di dalam, ada berapa orang. Sehingga pada saat terjadi keadaan darurat, ketika berkumpul, kita akan absen ulang per bagian. Bagian finance berapa orang, bagian HRD berapa orang, bagian operasional berapa orang, bagian cleaning service berapa orang. Nanti, oh ini kurang 1 orang, tertinggal di dalam 2 orang misalnya. Nah, itu kan bisa ketahuan dari situ. Dari logbook bisa ketahuan yang hadir sekian orang, pada saat ngumpul ada sekian. Kalau ada yang kurang, cari sampai ketemu. Begitu. Itu bunyi logbook. Kemudian arahkan ke dalam ruangan, sampaikan bahwa Anda sekarang ada di ruangan mana. Kemudian kalau terjadi keadaan darurat, terdengar tanda kondisi keadaan darurat, Anda harus lari kemana, arahnya kemana, berkumpulnya di mana, begitu. Ikuti siapa, begitu. Terus mana yang boleh, mana yang nggak boleh, APD apa yang harus dipakai, termaksud nomor
telepon darurat yang bisa dihubungi. Biasanya ada ditempel bersama dengan denah evakuasi masing-masing ruangan. Itu pasti ada. Oke, makasih ya Ade ya. Sama-sama, Oke, Pak. coba saya share lagi sedikit. Oke, saya share lagi. Ini. Ini safety induction sudah. Nah, safety induction ini definisinya apa? Safety induction adalah rangkaian penjelasan dan pengarahan tentang K3 yang berkaitan dengan potensi bahaya, pengendalian bahaya, APD yang diwajibkan untuk dipakai, tanggap darurat, serta tata cara penyelamatan pada suatu pertemuan atau kunjungan. Ini ya definisi lengkapnya. Kemudian siapa saja sasarannya? Siapa yang perlu mendapatkan safety induction? Pertama jelas tamu, bisa pelanggan, bisa supplier, bisa pejabat. Kemudian siswa atau mahasiswa yang lagi magang, lagi PKL atau kunjungan, juga diperuntukkan bagi karyawan baru ya. Ini sasarannya. Pihak eksternal atau internal yang baru masuk wajib mendapatkan safety induction. Next. Apa sih tujuannya kita perlu melaksanakan safety induction? Yang pertama, jelas. Kesadaran dan keselamatan. Setiap karyawan dan pengunjung menjadi lebih sadar akan potensi bahaya dan protokol keselamatan khusus untuk area yang dimasuki. Pengetahuan ini dapat membantu menghindari kecelakaan dan cedera. Jelas ini ya. Nah, kemudian mitigasi resiko. Dengan mengedukasi pengunjung dan karyawan tentang potensi risiko dan cara menguranginya, perusahaan dapat mengurangi kemungkinan terjadinya kecelakaan, insiden, dan masalah pertanggungjawaban hukum. Ya, ini terkait legal ya, hukum ya. Kemudian kesiapsiagaan darurat. Setiap pengunjung maupun karyawan diberitahu tentang prosedur yang harus diikuti jika terjadi keadaan darurat seperti kebakaran, evakuasi, insiden medis, bencana alam, huru-hara, dan sebagainya. Pengetahuan ini dapat menyelamatkan nyawa dan mencegah kepanikan saat terjadi krisis ya. Nah, yang terakhir adalah untuk sebagai peningkatan reputasi dan kepatuhan hukum ya. Setiap perusahaan yang memprioritaskan keselamatan pengunjung dan karyawannya menunjukkan komitmen terhadap lingkungan yang aman ya. Hal ini dapat meningkatkan reputasi dan membangun kepercayaan pengunjung, pelanggan, dan para stakeholder atau pemangku kepentingan, juga membantu perusahaan menghindari masalah hukum, sanksi atau denda. Nah, ini tujuan dari pemberian safety induction kepada para pengunjung. Nah, ini beberapa komponen yang harus ada dalam safety induction. Yang pertama, kebijakan K3 perusahaan. Jadi, nanti akan kita lihat. Kemudian, potensi bahaya yang terjadi di lingkungan perusahaan. Jadi, bahayanya apa aja? Resikonya apa aja? Di breakdown secara detail. Dari A sampai Z, dari office, operasional, bagian supporting, gudang, dan sebagainya. Kemudian, sosialisasi fasilitas yang ada di lingkungan perusahaan. Jadi tadi ada toilet, ada tempat khusus merokok, ada tempat buat parkir kendaraan, tempat untuk makan dan sebagainya. Termasuk tempat menyimpan apar, tempat menyimpan APD, tempat menyimpan hidran. Oke. Juga tempat berkumpul atau assembling point ya, tempat untuk berkumpul saat terjadi keadaan darurat. Kemudian jalur evakuasi dan tempat berkumpul pada keadaan darurat. Ini yang paling penting ya. Supaya kita tahu kita harus kemana jika terjadi sesuatu. Kemudian tim dan struktur tanggap darurat. Timnya siapa yang petugas P3K-nya, siapa petugas damkarnya, siapa ketua SPKD-nya, siapakah tim security-nya, begitu ya. Dan yang terakhir, prosedur ketika terjadi kondisi tanggap darurat. Jadi kita tahu
ketika terjadi kondisi darurat, kita harus ngapain? Apa yang harus kita lakukan? Kita harus lari kemana? Kita harus ikut siapa? Dan kita harus tahu apa yang harus kita lakukan. Ini beberapa komponen safety induction yang wajib ada dalam safety induction atau safety briefing ya. Kemudian, nah ini contoh dari kebijakan ketiga yang tadi ya. Masing-masing perusahaan formatnya beda, tapi intinya sama. Contoh seperti Angkasa Pura I ini ya, bahwa kami bla 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 akan memberikan pengarahan kepada semua karyawan tentang persyaratan keselamatan K3 dan sebagainya. Ini harus ada di setiap perusahaan, harus ditempel di setiap di lobi biasanya yang bisa dilihat oleh pengunjung supaya pengunjung tahu kebijakan K3 apa yang diimplementasikan oleh perusahaan tersebut. Mana yang boleh, mana yang tidak, mana yang harus dihindari, mana yang harus diikuti. Nah, seperti ini. Format bisa berbeda tapi esensinya sama biasanya. Kebijakan K3 itu. Termasuk pengelolaan lingkungan juga, termasuk pengelolaan lingkungan, termasuk pengelolaan sampah, pengelolaan limbah, masuk semua ya. Oke, sampai ini mungkin ada yang mau didiskusikan dulu? Ada yang mau didiskusikan sampai sini? Silakan. Sabrina Vita Pamela. Assalamualaikum, selamat malam. Waalaikumsalam, selamat malam Bapak. Ya, bagaimana kabarnya? Baik? Alhamdulillah sedang tidak baik. Oh iya, nggak apa-apa. Jadi dari safety induction yang tadi, ada yang mau Anda sampaikan? Dan sejauh ini belum ya Pak, tapi saya jadi tahu begitu mengenai safety induction ini sangat penting gitu, baik di perusahaan, sekolah maupun di kampus gitu. Jadi mungkin ini bisa diterapkan juga di kampus kami yang mungkin belum ada safety induction gitu Pak, yang saya ketahui selama ini belum ada gitu di kampus. Gitu, Pak. Oke, kalau begitu saya challenge Anda ya. Coba Anda dengan teman-teman Anda punya inisiatif, buatkan dulu prosedurnya. Prosedur safety induction, kemudian buatkan video safety induction. Bisa video, bisa bicara secara langsung, tapi lebih efektif Anda bikin video. Video animasi safety induction, jadi akan ditampilkan pada saat ada tamu. Kasih masuk ke ruangan, tampilkan video safety induction, nah, kemudian udah arahkan. Jadi Anda coba membuat inisiatif dengan teman-teman Anda sekelas ini, kumpul, bikin prosedurnya, buat video safety induction, kemudian diberikan kepada setiap tamu yang datang. Itu kan lebih ini ya, lebih implementatif ya. Coba Anda ini buat inisiatif yang seperti itu, dimulailah gitu ya. Dan mungkin bisa menggandeng pihak kampus, Pak, kepada dosen, dekan atau rektornya. Kami ada inisiatif untuk membuat safety induction program untuk para pengunjung gitu. Buatkan aja berupa video seperti tadi dengan kreativitas Anda dan teman-teman begitu ya. Oke, terima kasih ya, Sabrina ya. Sama-sama. Sekarang saya mau ngobrol dengan Higanusa. Selamat malam Higanusa. Ya, selamat malam Mbak. Ya, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Gimana Mas Higa terkait safety induction tadi? Ada yang mau Anda bagi kepada kami? Saya tadi di video kok ngelihat agak tertarik dengan ruang area merokok ya Pak. Saya pikir di situ nggak ada area merokok, ternyata ada gitu. Padahal itu kan BBM gitu ya. Saya kok belum ada area merokok, itu agak menarik sih buat saya. Kan bisa aja mungkin ada human error gitu. Ada yang bawa rokok, iseng, nakal atau gimana gitu, kan bisa membahayakan gitu ya Pak, atau gimana itu Pak? Jadi kami itu di industri itu sangat menghormati perokok ya. Perokok itu sangat dihormati, bahkan sangat diistimewakan, disiapkan tempat khusus buat merokok gitu.
Tapi konsekuensinya Anda hanya boleh merokok di situ. Tidak boleh di tempat yang lain. Pada saat jika ketahuan ditemukan Anda merokok di tempat lain selain situ, itu sanksinya berat. Gitu. Berat sanksinya. Makanya kepada teman-teman yang di pertambangan, migas, disiapkan khusus tempat buat merokok. Ada tempat duduknya, ada asbaknya yang besar, kadang tempatnya itu nyaman. Tujuannya apa? Ya, supaya teman-temannya bisa merokok dengan aman gitu, tanpa mengganggu yang lain, tanpa membahayakan yang lain begitu. Makanya sekali-kali Mas kalau ada kesempatan datanglah ke Pertamina, ke perusahaan tambang, perusahaan apa lagi ya, oil and gas, perusahaan-perusahaan manufaktur kelas berat, perusahaan apalagi ya, perusahaan yang memproduksi bahan peledak gitu. Perusahaan-perusahaan yang memang berisiko tinggi. Di sana memang disiapkan khusus tempat buat merokok, khusus tempat buat makan, khusus diatur sedemikian rupa supaya tidak saling mengganggu, tidak saling membahayakan. Memang di migas itu ada di Pertamina itu memang perokok itu dikasih tempat yang spesial, istimewa, sampai ditempatkan disiapkan tempat yang khusus. Oke? Terima kasih atas sharingnya. Sekarang kita lanjut lagi ya. Oke. Nah, tadi kita sudah membahas terkait safety induction. Sekarang kita mulai masuk ke bagian dalam HSE ya. Health, Safety, and Environment ya. Nah, ada banyak istilah sebenarnya. Ada yang menyebutnya HSE, ada yang menyebutnya EHS, ada yang menyebutnya SHE, ada yang menyebutnya QSHE, ada yang menyebutnya K3LH, ada banyak term, ada banyak istilah. Jadi nggak ada masalah, intinya sama. Cuman ada beberapa pendapat bahwa istilah ini menunjukkan prioritinya. Kalau HSE berarti Health, Safety, Environment, berarti yang pertama itu kesehatan, kedua keselamatan, ketiga environment. Ada yang seperti itu. Kemudian EHS, SHE. Oh, SHE ini berarti keselamatan nomor satu, yang kedua kesehatan, yang ketiga lingkungan, dan sebagainya. Ada pendapat yang seperti itu. Tapi kalau saya berpendapat semuanya prioritas, semuanya memiliki kedudukan yang sama-sama penting. Ya keselamatan penting, ya kesehatan penting, ya lingkungan hidup juga penting. Jadi mungkin penamaan ini hanya sekedar istilah saja yang tidak menunjukkan urutan prioritasnya gitu ya. Kalau K3LH itu kan bahasa Indonesianya keselamatan, kesehatan kerja, dan lingkungan hidup. Jadi ini ada banyak. Nanti kalau rekan-rekan terjun ke industri apapun, jangan kaget kalau istilahnya itu beda-beda. Akan seperti ini. Ada perusahaan yang menyebutnya HSE, ada yang menyebutnya EHS, ada yang menyebutnya SHE, ada yang menyebutnya QSHE, QHSE, atau K3LH ya. Jadi jangan bingung nanti. Pada prinsipnya sama. Oke, sekarang kita lanjut. Nah, kita coba ini breakdown satu-satu. Pertama adalah kesehatan. Sehat itu apa sih? Jadi health, the absence of disease or illness katanya. Sehat itu adalah suatu kondisi di mana tidak ada penyakit atau tidak sakit gitu. Tadi ada beberapa teman-teman yang lagi kondisinya kurang sehat ya, berarti kurang sehat ya. Lagi sakit ya. Kemudian yang kedua, safety atau keselamatan. Safety is freedom from unacceptable risk and harm katanya. Keselamatan itu adalah suatu kondisi di mana Anda bebas dari resiko dan bahaya yang tidak dapat diterima. Contoh, Anda tidur-tiduran di tengah jalan. Itu resikonya dapat diterima atau enggak? Ada yang bisa jawab? Kalau kita tidur-tiduran di tengah jalan raya, itu resikonya bisa diterima atau enggak?
Ada resiko nggak di situ? Ada. Ada. Ya. Apa resikonya? Bisa tertabrak Iya, kendaraan. betul. Berarti resikonya bisa diterima nggak? Bisa. Enggak dong. Anda bisa nerima itu. Enggak. Anda bisa nerima. Iya. Berarti kalau resiko tidak dapat diterima, berarti Anda belum selamat, belum terbebas, belum dikatakan selamat. Jika Anda terbebas dari resiko dan bahaya yang tidak dapat diterima, berarti Anda selamat, begitu ya. Resikonya ya ketabrak mobil, bahayanya apa? Cedera atau luka, atau berarti Anda belum terbebas, Anda belum selamat, belum freedom, begitu ya. Oke. Kemudian yang terakhir adalah lingkungan hidup. Environment is the surrounding in which we live, including air, water, land, natural resources, flora, fauna, human, and their interrelationship, katanya. Lingkungan hidup merupakan lingkungan tempat kita hidup. Bisa udara, air, tanah, sumber daya alam, flora, fauna, manusia, dan keterkaitannya. Jadi HSE ini fokusnya pada ketiga hal ini. Kesehatan kerja, keselamatan kerja, dan lingkungan hidup. Ini ya. Nah, ini ada. Nah, jadi kalau kita coba definisikan secara garis besar terkait HSE itu apa? Jadi HSE itu adalah program atau sistem manajemen suatu organisasi untuk mencapai tujuan, sasaran, dan visinya dalam aspek kesehatan, keselamatan, serta lingkungan hidup. Jadi 3 tadi. Jadi tujuannya, sasarannya, visinya, misinya, semua dikerahkan untuk 3 fokus, kesehatan, keselamatan, dan lingkungan hidup. Jadi itu yang akan dicoba untuk dijaga. Ya, kesehatan kerjanya, keselamatan kerjanya, termasuk lingkungan hidupnya. Jadi 3 ini ya. Nah, sekarang ada apa lagi? Nah, ini ada sedikit video terkait HSE di tempat kerja ya. Coba silakan disimak. Tapi videonya ini, saya coba keluar dulu. Saya coba keluar dulu, masuk lagi. Ya, saya coba keluar dulu. Cannot play media. Tidak, mohon maaf, ini videonya nggak bisa diputar teman-teman ya. Nggak tahu kenapa ini. Oke, kita lanjut saja. Ini videonya nggak bisa diputar, jadi mohon maaf sekali. Kita lanjut saja. Nah, sekarang ada pertanyaan. Nah, kenapa harus HSE katanya? Kenapa sih kita perlu ini? Perlu apa? Menerapkan HSE di tempat kerja. Oke, sebelum ini ya saya coba ini dulu ya ke rekan-rekan ya. Saya ingin menyapa siapa ya? Aifatul Zahrina. Assalamualaikum, selamat malam. Alifatul Zahrina, apakah Anda hadir?
Halo? Hadir, Pak. Ya, Waalaikumsalam iya, warahmatullahi wabarakatuh. iya. Bagaimana Halo, kabarnya? selamat malam juga, Pak. Bagaimana kabarnya? Mohon Ya, Su- mohon maaf mungkin koneksinya sedikit. Hmm. Alhamdulillah, ini sedang riang, Pak. Oh iya nggak, semoga lekas sembuh ya. Banyak yang sakit ternyata ya. Ya, sedang musim, Pak, karena cuacanya kan tidak menentu. Hmm. Menurut Anda HSE itu penting atau enggak diterapkan di lingkungan perusahaan atau apapun begitu? Izin menjawab, Pak. Menurut saya HSE ini sangat penting ditempatkan di lingkungan kerja karena tentu saja memiliki banyak manfaat ya. Di antaranya yaitu meningkatkan keselamatan dan kesehatan pekerja. Misalnya mencegah adanya kecelakaan kerja dan juga penyakit yang ditimbulkan akibat kerja. Selain itu juga penting untuk meningkatkan kondisi kesehatan dan juga kesejahteraan para pekerja. Selain itu, pentingnya HSE ini diterapkan salah satunya dari segi finansial perusahaan itu dapat menurunkan biaya. Jadi ketika misalkan angka kecelakaan kerja ini rendah, maka akan sedikit pula biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan. Kemudian yang lainnya dapat meningkatkan efisiensi dan juga produktivitas perusahaan. Kira-kira seperti itu, Pak. Oke, terima kasih Ade ya. Luar biasa memang. Ya, Luar biasa. sama-sama, Pak. Oke, saya share kembali. Betul sekali apa yang dikatakan oleh Ade tadi. Terima kasih. Jadi, kenapa sih kita itu perlu menerapkan HSE di tempat kerja atau di lingkungan apapun ya? Pertama, itu ya jelas untuk meningkatkan kesejahteraan baik fisik, mental, maupun sosialnya karyawan. Ini yang utama ya. Kemudian, melindungi karyawan dan orang lain terkena dampak dari resiko maupun bahaya. Nah, yang ketiga, menyediakan fasilitas yang memadai. Tadi kan, kenapa kok ada tempat buat merokok? Itu penting. Jelas. Perlu. Daripada dia merokok sembarangan, merokok di tempat yang dekat gas, merokok di tempat yang dekat bahan kimia, lebih baik difasilitasi. Disediakan tempat khusus buat merokok. Supaya dia bisa merokok dengan nyaman, dengan aman, tanpa mengganggu, tanpa membahayakan. Gitu kan? Nah, kemudian mengembangkan sistem manajemen dan kebijakan. Jadi setiap perusahaan apapun dia punya sistem, punya kebijakan. Kebijakan sistem ini dibuat berdasarkan evaluasi dari HSE juga. Masukan dari catatan-catatan kecelakaan, catatan mengenai K3-nya, evaluasi K3-nya. Itu menjadi masukan untuk mengembangkan sistem manajemen dan kebijakan yang dibuat, termasuk pengambilan keputusan. Kita akan mencoba membuka cabang baru di kota Purworejo gitu. Apa yang harus dipertimbangkan? Salah satunya itu pertimbangannya K3. Gimana lokasinya yang pas di mana? Yang mitigasi resikonya paling sedikit. Yang resiko K3-nya paling dapat diterima gitu ya. Itu akan memberikan masukan yang berharga kepada manajemen dalam membangun sistem dan kebijakan. Itu ya. Nah, kemudian menciptakan budaya K3LH yang positif di tempat kerja. Jadi K3 ini, HSE ini, jadi kita bisa menyebut HSE atau K3LH ya, sama saja hanya yang satu bahasa Inggris, yang satu bahasa Indonesia. Harus menjadi budaya, bukan sekedar kebiasaan. Pertama dipaksa, kedua terpaksa, ketiga terbiasa, keempat jadi budaya. Tuh, seperti tadi saya katakan, waktu saya di Freeport sana, menggunakan APD itu suatu budaya, bukan lagi kebiasaan, suatu budaya. Ketika saya keluar dari rumah, saya udah lengkap, udah pakai helm, sudah pakai kacamata, sudah pakai sepatu safety. Itu udah menjadi budaya. Dari rumah ke tempat kerja, dari tempat kerja ke rumah lagi. Itu udah lengkap, pulang pun dalam keadaan lengkap. Udah masih pakai helm, masih menggunakan safety shoes, masih menggunakan kacamata, masih menggunakan rompi. Jadi harus menjadi budaya yang positif di tempat kerja.
Pertama dipaksa, kedua terpaksa, ketiga terbiasa, keempat menjadi budaya ya. Budaya yang kalau sudah menjadi budaya, Anda nggak akan lupa. Anda akan merasa risih kalau nggak melakukan begitu. Oke. Nah, kemudian ini. Nah, ini adalah jadi lanjut ke struktur HSE-nya ya. Struktur HSE. Jadi setiap perusahaan harus memiliki struktur HSE atau struktur K3LH ya. Formatnya pada intinya sesuai dengan Permen nomor 4 tahun 87 kalau tidak salah ya. Tentang P2K3, Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Bahwa yang namanya P2K3 itu harus cukup ada ketua, sekretaris, dan anggota. Ketua itu adalah pimpinan tertinggi di tempat itu. Kalau di perusahaan berarti misalnya direktur atau manajer, harus pimpinan tertinggi sebagai pengambil keputusan yang punya otoritas tertinggi. Kemudian sekretarisnya itu harus ahli K3, orang yang paham terkait K3, orang yang tersertifikasi terkait K3, orang yang memiliki kompetensi, kapabilitas terkait K3. Dan anggotanya itu dari seluruh bagian. Dari bagian A, B, C, dan D. Jadi secara ringkas seperti ini. Ada ketua, sekretaris, ada anggota. Begitu. Ketua itu adalah pimpinan tertinggi, sekretaris itu adalah ahli K3, anggota itu seluruh karyawan di masing-masing divisi atau departemen. Jadi setiap tempat kerja itu bisa beragam, tergantung kebutuhannya dan tergantung pembagian divisinya. Nah, ini yang ada lagi. Nah, ini struktur organisasi HSE di pabrik gula di Semboro ya. Ini lebih banyak lagi ininya. Apa namanya? Kotak-kotaknya ya. Ada ketua, ada wakil ketua, ada ahli K3, ada divisi, ada dibagi per divisi. Lebih apa ya? Lebih jelimet lagi kalau orang Jawa bilang itu ya. Ini ada lagi, contoh lagi. Nah, contoh lagi ini. Nah, ini yang di tempat kami. Ini lebih tertata ya, Jadi ini di lab kami di Timika waktu itu, ini adalah struktur HSE-nya kami di lab kami. Jadi ada pengarah dirut, ya. Kemudian ketua P2K3-nya adalah kepala cabangnya langsung ini, ya. Sekretarisnya saya sendiri ya waktu itu. Karena saya sebagai ahli K3 juga sebagai auditor K3. Kemudian di bawah ada terbagi tim keselamatan kerja, satuan penanggulangan keadaan darurat. Di sini ada terbagi lagi per divisi ya. Kemudian ada regu komunikasi, humas. Ada regu damkar, pemadam kebakarannya. Ada regu security-nya. Regu evakuasi, ada evakuasi dokumen, evakuasi peralatan. Kemudian ada tim lingkungan kerja. Ada tim limbah padat. Ada limbah cair. Ada tim gudang, tim kebersihan, termasuk tim instalasi listrik atau IT-nya ada juga. Ada tim K3-nya, ada tim ini P2 apa namanya? Tim kesehatan kerja. P3K ya. Nah, ini perbagian juga. Ada tim pengawas operasi di masing-masing bagian, ada pengawasnya. Ada tim sarana pendukung atau utilitas ya, di sini ada. Nah, ini lebih tertata ya. Jadi intinya itu ada ketua, ada sekretaris, ada anggota. Anggota bisa dibagi-bagi menjadi tim SPKD-nya, tim lingkungan kerjanya, tim kesehatan kerja, tim pengawas, ada regu komunikasi, pemadam kebakaran, ada regu keamanan, regu evakuasi dan sebagainya. Ini seperti ini ininya. Secara garis besar seperti ini strukturnya. Nanti mungkin teman-teman selain membuat prosedur tadi apa? Safety induction dibuat juga seperti ini. Struktur HSE atau K3L di Universitas Muhammadiyah Purworejo. Pengarahnya
Misalnya rektor, Bapak Rektor, ketua P2K3-nya, dekan fakultas psikologi misalnya. Sekretarisnya harus seorang ahli K3. Kemudian dibagi-bagi lagi. Tim keselamatannya siapa, tim SPKD-nya siapa, lingkungan kerjanya siapa, tim kesehatan kerjanya siapa, dan sebagainya. Ini bisa disusun supaya masing-masing tahu pada saat terjadi keadaan darurat, sudah tahu, masing-masing orang sudah tahu tugas dan kewajibannya. Jadi yang menyelamatkan dokumen siapa, yang menyelamatkan peralatan siapa, yang mengevakuasi mahasiswa siapa, yang memadamkan api siapa, yang mengamankan gedung siapa, yang mengobati yang luka siapa, yang menangani tumpahan limbah siapa. Jadi harus disusun supaya masing-masing orang tahu tugas dan kewajibannya. Oke? Sampai sini saya coba diskusi lagi dengan Ayung Afia R. Assalamualaikum, selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam juga Bapak. Ya, bagaimana kabarnya dengan Mbak Ayung? Alhamdulillah Iya. baik Bapak. Sehat ya hari ini ya, malam ini ya. Alhamdulillah lumayan sehat. Tetap stay safe, keep healthy, tetap jaga kesehatan dan tetap utamakan keselamatan. Gimana? Ada yang mau Anda sampaikan? Saya ingin dengar ini feedback dari Anda. Apa ya? Mungkin terkait materi ini cukup menarik ya bagi saya Bapak karena yang sebelumnya saya belum tahu tentang belum tahu terkait materi ini jadi tahu gitu menjadi tahu lebih dalam apa Ayo, nggak apa-apa, jangan malu-malu. Ungkapkan saja. Saya senang. Saya senang diskusi dengan anak-anak muda yang pintar-pintar, yang energik. jadi mungkin maksud saya jadi lebih paham gitu jadi lebih banyak wawasan jadi mengerti yang tadinya tidak mengerti jadi mengenal seperti itu. Oke. Apakah sudah ada ini struktur HSE di sana di lingkungan kampus Anda? Sudah ada strukturnya begitu atau belum? Atau belum dibentuk? Kalau menurut saya sepertinya belum ya Pak atau belum tahu sih sebenarnya Pak saya. Menurut Anda penting nggak ada struktur HSE di sana? Penting Pak Kenapa karena penting? bisa eh, untuk mengenal lebih jika ada eh, tamu atau seorang yang mungkin ingin mengetahui Kalau misalnya Anda di kampus kampus kita. ya, Anda di kampus lagi di kelas, tiba-tiba ada, mohon maaf ini hanya perumpamaan ya. Semoga tidak terjadi ya. Ketika Anda di kampus sedang kuliah di dalam kelas, tiba-tiba ada gempa bumi. Apa yang Anda lakukan? Kalau saya pribadi ini apa menyelamatkan diri Pak. Anda tahu nggak Seperti menyelamatkan dirinya kemana, kumpulnya di mana, ada nggak di sana? Jika sedang di lantai atas itu kan bisa mengumpet di bawah kolong meja atau menghindari barang-barang yang besar agar tidak jatuh gitu Pak atau Oke, terima kasih ya dengan Mbak Ayung ya. Terima kasih Pak. Ya sama-sama. Iya. Ada yang mau berbagi nggak kepada saya? Ada yang mau berbagi?
Saya Pak, izin bertanya mungkin Dengan siapa ini? Jihan, Dengan Jihan. Silakan Mbak Jihan, monggo. terkait dengan apa tadi struktur HSE di perusahaan ya Pak ya. Kan Monggo. perusahaan itu istilahnya anggotanya banyak, pekerjanya banyak. Lalu dibuat struktur HSE untuk meminimalisir terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan gitu ya. Lalu dari perusahaan sendiri itu bagaimana memberdayakan orang-orang tersebut untuk bisa bertanggung jawab atas tugas yang ada pada struktur tersebut. Apalagi kan skalanya cukup besar ya untuk suatu perusahaan seperti perusahaan Bapak misalnya Freeport gitu. Lalu bagaimana perusahaan dalam menanggapi hal tersebut? Apakah diadakannya diklat ataukah bagaimana begitu, Pak? Nah, ini yang menarik. Terima kasih ya, Mbak Jihan. Jadi begini, di perusahaan untuk karyawan yang baru masuk itu ada safety training. Safety training itu biasanya berlangsung 2, 3, bahkan 1 minggu. Di tambang itu sangat ketat. Setiap karyawan baru wajib melaksanakan safety training. Baik general safety training secara menyeluruh. Kedua, technical safety training. Training safety yang bersifatnya teknis. Lebih ke teknis sesuai dengan pekerjaan. Jadi ada 2. Ada general, ada teknis. Saking ketatnya itu ya. Kemudian setiap minggu ada safety briefing. Ada safety meeting di setiap bagian itu wajib ada safety meeting. Kemudian setiap tahun ada refresh, ada penyegaran safety induction, ada penyegaran safety briefing setiap tahun itu. Termasuk karyawan yang cuti, pulang dari cuti dia harus mengikuti lagi safety training lagi, safety briefing. Wajib itu. Jadi saking striknya di sana itu. Karyawan baru wajib safety training. Kemudian karyawan yang baru pulang cuti wajib lagi safety refresh namanya. Kemudian untuk karyawan-karyawan ada setiap minggu safety meeting di setiap bagian. Kemudian setiap tahun ada safety refresh lagi. Jadi safety dan safety ditambang itu. Setiap hari ada itu. Bahkan ada safety note, ada billboard, ada safety note, ada safety brosur, ditempel di banyak tempat. Kemudian terkait tadi struktur organisasi, ya, itu melibatkan semuanya, mulai dari pimpinan paling atas sampai struktur yang paling bawah. Ketua, sekretaris, anggota. Anggota itu semuanya. Bahkan di tempat kami itu ada yang namanya safety reward ya. Safety reward. Bagi bagian divisi departemen yang kecelakaan kerjanya 0 dapat bonus sekian misalnya. Dan bagi departemen divisi bagian yang terjadi kecelakaan kerja akan mendapatkan punishment, mendapatkan sanksi. Bisa berupa tidak dapat bonus, pemotongan ini, pemotongan itu. Ini semua dilibatkan. Atasan, mulai dari direksi, manajer, kemudian komisaris, itu bertanggung jawab membuat kebijakan, merumuskan kebijakan, memiliki otoritas untuk memaksa orang supaya taat safety regulation. Jadi mereka punya kewenangan untuk memaksa orang supaya taat terhadap aturan safety. Dan kemudian ahli K3 sebagai orang yang paham, yang mengerti terkait K3, dia memberikan panduan-panduannya. Seperti ini loh. Safety itu seperti ini aturannya, ini petunjuk pelaksanaannya, ini petunjuk teknisnya seperti ini. Begitu. Ini seperti ini guidance-nya. Ini seperti ini aturan mainnya. Nanti karyawan itu tinggal ikut aturan itu. Semua terlibat. Bahkan setiap minggu ya,
saat diadakan safety meeting, masing-masing orang berbicara secara bergantian terkait safety. Biasanya perbagian. Minggu ini bagian cleaning service yang bicara terkait safety. Minggu depan bagian keuangan. Semuanya terlibat. Tidak ada yang tidak. Semua terlibat. Karyawan terbaik, mempunyai karyawan dengan kinerja safety terbaik dapat reward, dapat hadiah jam tangan, liontin emas. Untuk karyawan yang ceroboh, tertangkap tangan melakukan tindakan yang tidak aman, dapat sanksi. Jadi semuanya terlibat. Jadi safety itu bukan urusan 1-2 orang, tapi urusan semua orang. Di struktur organisasi itu sebagai bentuk yang namanya legalnya, bentuk legalnya, bentuk panduan hukumnya, bahwa penanggung jawabnya adalah si A, si B, si C, si D. Tapi dalam prakteknya semua terlibat. Tidak ada yang tidak. Kenapa? Karena kalau ada satu orang yang melanggar, semuanya kena. Satu orang yang melanggar, semuanya kena sanksi. Jadi di tambang itu seperti itu. Satu orang melanggar, semuanya nggak dapat bonus. Semuanya dipotong gajinya. Seperti itu, Dek. Apakah cukup jelas dan bisa menjawab? Cukup jelas, Pak. Lalu itu kan tadi berkaitan dengan human resource. Kalau dari perusahaan sendiri itu berkaitan dengan environment atau lingkungan hidup seperti terjadinya gempa bumi gitu ya, atau hal-hal yang apalagi di Freeport kan tadi yang sudah Bapak mention sebelumnya bahwasanya kedalaman tambang yang ada di Freeport itu 2 km ya. Nah, itu misalnya terjadi longsor dan lain sebagainya, itu yang perusahaan lakukan untuk meminimalisir hal tersebut ya, berkaitan dengan environment seperti apa, Bapak? Nah, ini menarik. Saya ada videonya sebenarnya ya, coba saya cek ada videonya nih. Jadi di Freeport sekarang itu kita sudah menerapkan penambangan di bawah tanah ya. Tidak menggunakan manusia, menggunakan robot yang diremote dari jarak jauh. Menggunakan teknologi yang sangat canggih, yang sangat advance. Menggunakan robot yang masuk ke dalam, yang menggali, yang mengambil material, dan diremote dari jarak jauh. Menggunakan teknologi remote control. Jadi tidak lagi menggunakan manusia. Dulu waktu masih menggunakan tambang terbuka di atas permukaan tanah, masih menggunakan truk. Truk, ada pengemudinya, ada petugas peledakannya. Sekarang di bawah tanah tidak. Kita menggunakan robot yang menggunakan remote control, yang dikendalikan seperti kita main game. Jadi kita itu meminimalisir. Tapi tetap meskipun menggunakan robot, ada beberapa petugas yang harus turun ke bawah. Seperti kayak teknisi untuk perbaikan alat, untuk perbaikan robotnya, untuk pemeliharaan robotnya, untuk instalasi listrik. Tetap itu harus ada yang turun ke bawah. Tapi tetap itu sangat-sangat strict dijaga keselamatannya. Dibuat struktur yang sesuai dengan standar keselamatan tambang yang baik. Jadi tetap mengikuti aturan keselamatan tambang yang baik, menggunakan struktur yang sesuai, yang standar internasional punya. Jadi teman-teman yang harus mengkalibrasi alat, memperbaiki alat, memaintenance alat, menginstalasi listrik, bahkan di sana itu ada kota di bawah itu. Ada kota, di sana ada office, di sana ada tempat, ada masjid, ada gereja, kemudian ada tempat hiburan, di bawah itu ada. Tapi itu memang dibangun dengan sedemikian rupa, insya Allah itu sangat-sangat aman. Karena udah standarnya standar internasional sekali, mengikuti standar tata kelola pertambangan yang baik, aman. Kejadian yang paling sering itu biasanya gas. Ketika penggalian itu muncul gas, itu yang sering terjadi. Tapi itu sudah ada ininya, prosedur penanganan jika terjadi timbulnya gas, begitu. Jadi setiap kemungkinan yang terjadi sudah ada prosedur penanganannya. Jika terjadi longsor, seperti apa prosedurnya? Jika terjadi kebocoran gas, seperti apa? Sudah ada itu.
sudah diatur sedetail mungkin mekanismenya seperti apa. Memang kita nggak bisa menghindari jika terjadi sesuatu yang di luar kendali kita seperti bencana alam ya, seperti longsor, gempa bumi dan sebagainya. Kita nggak bisa dihindari. Tapi Freeport dan kontraktor semua yang ada di sana sudah mempersiapkan segala kemungkinan yang terjadi dengan sangat detail. Evakuasinya seperti apa, jika terjadi pun seperti apa penanganannya, pertanggungjawabannya seperti apa, pertanggunggugatannya seperti apa. Coba saya akan cari, mungkin masih ada kayaknya ini ya. Ininya apa? Tapi saya nggak simpan nih. Sebenarnya saya masih banyak video sih terkait di sana, cuman saya nggak simpan di sini. Mungkin nanti lain kali akan saya coba tampilkan supaya teman-teman punya gambaran seperti apa. Jadi bahkan saya punya rekan-rekan itu di underground mining itu, di bawah tanah itu, adminnya itu kebanyakan wanita. Wanita kebanyakan itu adminnya itu yang ini. Termasuk operator robot yang pakai remote control itu kebanyakan wanita. Masih muda-muda, pintar-pintar, dan hebat-hebat mereka itu. Wanita. Wanita-wanita Papua, wanita-wanita dari luar Papua. Mereka mengendalikan robot menggunakan remote. Mereka pintar-pintar dan hebat-hebat. Saya salut dengan wanita-wanita Papua dan Indonesia. Cukup menjawab, Adek, pertanyaan ini penjelasan saya. Terima kasih Bapak sudah menjawab. Ya, terima kasih. Oke, kita lanjutkan lagi ya. Nanti kalau ada videonya lagi saya coba tampilkan. Oke, kemudian, nah ini tugas dan tanggung jawab seorang HSE officer. Ya, jadi di setiap HSE departemen pasti ada yang namanya HSE officer atau USHI officer atau SHI officer. Apa sih tugasnya ya? Jadi standar penerapan K3 pada setiap perusahaan tidak jauh beda. Secara esensi itu sama sebenarnya. Hanya saja mengingat penerapannya yang sesuai kondisi perusahaan, kondisi kebutuhan perusahaan, maka tugas dan tanggung jawab HSE juga menyesuaikan. Tapi secara garis besar, ini ada 7 ya. Pertama, melakukan identifikasi sekaligus pemetaan dari potensi bahaya yang berpeluang terjadi pada lingkungan. Jadi dia ini di breakdown, diidentifikasi potensi bahaya apa yang bisa terjadi di sana. Ya. Kemudian juga bertugas membuat suatu gagasan yang berkaitan dengan program K3. Misalnya Jumat Bersih, kemudian apalagi kayak perlombaan-perlombaan K3, program pelatihan eksternal, dan sebagainya ya. Kemudian juga bertugas untuk membuat sekaligus memelihara berbagai dokumen yang berkaitan dengan K3, kesehatan dan keselamatan. Jadi tugasnya yaitu membuat dan memelihara dokumen-dokumen K3, termasuk mendistribusikannya kepada yang berkepentingan, kepada pemerintah, kepada Pemda, kementerian, dan sebagainya. Kemudian juga melakukan evaluasi adanya kemungkinan atau peluang insiden kecelakaan yang dapat terjadi. Juga harus melakukan analisis akar masalah mengenai kecelakaan yang dapat terjadi, termasuk tindakan preventif dan korektif ya. Ini terkait kecelakaan kerja, dia harus terekam, harus dianalisis, termasuk tindakan preventifnya, tindakan improvementnya, tindakan perbaikannya seperti apa. Kemudian juga harus melakukan monitoring dan dari efektivitas program yang sedang berjalan atau justru direncanakan akan diubah. Jadi setiap program K3 itu dievaluasi terus. Gimana implementasi seperti apa? Apakah berhasil atau gagal? Kalau berhasil harus diapakan, kalau gagal harus diapakan, seperti itu ya. Kemudian juga membuat dan mengelola laporan yang diserahkan kepada manajemen perusahaan. Dan terakhir, menjadi jembatan antara pemerintah dan perusahaan, karena ada laporan yang harus diserahkan kepada pemerintah setiap 3 bulan sekali. Laporan K3 itu harus diserahkan setiap 3 bulan sekali. Jadi dia menjadi jembatan komunikasi antara pemerintah dan perusahaan. Ini ya tugas dari HSE officer. Oke, lanjut. Nah, ini
poster yang saya dapatkan waktu di Freeport. Ini ada di mana-mana. Ditempel di mana-mana. Makanya saya share sama teman-teman ya. Jadi ada 5 step to safety, 5 langkah menuju selamat. Yang pertama, pastikan apakah saya secara fisik sehat untuk melakukan pekerjaan ini. Jadi pastikan saya sehat atau enggak nih. Lagi fit atau enggak. Kemudian apakah saya mengerti resiko yang akan terjadi saat melaksanakan pekerjaan ini? Saya tahu nggak resikonya kalau saya melakukan pekerjaan ini, begitu. Kemudian, sudahkah saya melakukan tindakan untuk mengurangi bahaya yang mungkin terjadi? Yang keempat, apakah saya memiliki APD yang benar untuk pekerjaan ini? Yang terakhir, apakah saya memiliki peralatan yang benar untuk melakukan pekerjaan ini? Nah, jika jawaban Anda ada yang tidak, maka jangan lakukan pekerjaan ini. Jika pertama Anda nggak fit, lapor sama atasannya. Saya kurang enak badan. Saya minta istirahat. Kemudian, jika APD-nya rusak, lapor juga. Jika saya tidak memiliki peralatan yang memadai untuk melakukan pekerjaan, stop dulu pekerjaannya. Jadi, jangan melakukan sesuatu yang di luar kewenangan Anda. Jangan melakukan sesuatu yang resikonya sudah jelas membahayakan. Jangan jadi pahlawan. Jangan jadi Superman atau Batman. Ya. Karena safety ini berkaitan dengan dengan ini. Hidup dan matinya seseorang. Cedera, meninggal, atau cacat. Jadi jangan berkompromi dengan yang namanya safety. Zero tolerance for safety. Tidak ada toleransi terkait safety. Tidak ada toleransi terkait keselamatan. Ya ini, ya. Semoga poster ini bisa di print, dipajang, ditempel di lingkungan kampus. Mungkin bisa membantu ini. Oke. Lanjut lagi. Nah, ini ada video ya. Sebagai intermezzo aja. Videonya semoga dapat diputar ya. Ya, video yang tadi bagaimana? Ada komentar video yang tadi? Silahkan. Saya Pak izin menanggapi terkait video tersebut. Iya, silakan. Kalau yang saya lihat dari video tersebut, walaupun mungkin ada hal kecil yang menurut kita itu cuma hal kecil aja nggak membahayakan, tapi bisa jadi bagi orang lain, walaupun kecil bisa memberikan bahaya yang bisa jadi bahaya yang besar juga. Begitu. Dengan siapa ini? Desi Stiana, Pak. Iya, terima kasih ya. Jadi betul sekali. Jadi terkait safety, jika Anda melihat tindakan yang tidak aman atau kondisi yang tidak aman, apapun itu, sekecil apapun, segera bertindak. Ya, kalau menemukan kondisi tidak aman atau tindakan yang tidak aman, sekecil apapun, segera bertindak. Kalau Anda tidak mampu melakukan tindakan apa, lapor kepada atasan Anda. Kalau Anda mampu menegur orang, tegur orang itu. Karena ini terkait kepedulian ya, awareness. Jadi sekecil apapun tadi kan, barang siapa yang mengangkat batu dari atau rintangan atau duri di jalan itu akan dicatatkan sebagai pahala kan. Hadisnya seperti itu. Jadi sama, safety pun sama. Jika Anda melihat sesuatu yang tidak baik, yang tidak aman, yang tidak safe, segera bertindak. Anda tegur,
Anda lakukan sesuatu dengan tangan atau minimal Anda harus lapor kepada atasan Anda supaya tidak ada orang yang celaka. Begitu. Oke ya. Terima kasih ya teman-teman ya. Coba lihat apakah videonya sudah habis ini ya. Oke, udah selesai ini ya. Oke. Saya ada challenge sebelum ini ditutup kan tinggal 6 menit lagi. Apakah adik ada siap menerima challenge dari saya? Ini saya kembali share absen ya. Silakan isi absennya ya. Ini ada ini untuk materi saya share di sini ya. Untuk materi ya. Materi hari ini saya share. Ini yang PDF aja biar nggak berat. Materi yang hari ini saya share. Termasuk saya akan memberikan challenge kepada teman-teman. Ada challenge ya. Saya coba share screen lagi. Desktop. Ini ada challenge buat teman-teman. Nah, ini dia. Nah, ini ada tugas. Apakah jelas? Terlihat? Jelas terlihat tugasnya? Terlihat, Pak. Ya, jadi tugas ada tugas asesmen dari saya. Saya ingin melihat ini kreativitas teman-teman ya. Jadi ada tugas. Tolong nanti ketua kelasnya atau ketua tingkatannya itu membagi kelas menjadi 5 kelompok terserah. Jadi dibagi menjadi 5 kelompok, ada 25 kan, dibagi 5 jadi masing-masing 5 orang. Kemudian setiap kelompok membuat video animasi untuk dipresentasikan pada sesi kelas kolaborasi dengan tema sebagai berikut. Ini temanya ya. 1, kelompok 1, 2, 3, 4, 5. Ini temanya, ini topiknya. Ini waktu presentasinya. Ya. Jadi minggu depan itu kelompok 1. Ya. Nah, kemudian video animasi dibuat dengan durasi 5-6 menit dan mohon jangan menggunakan AI ya. Silakan dikeluarkan kemampuan dan kreativitas teman-teman sekalian. Cantumkan nama kelompok, nama-nama mahasiswa beserta NIM-nya pada videonya tersebut ya. Kemudian submit video animasi dalam bentuk link Google Drive ke email saya. Maksimal H-2 sebelum waktu presentasi ya. Ini ada contoh-contoh video animasinya ya. Bisa dilihat contohnya ya. Oke. Nanti saya tunggu videonya. Pertemuan selanjutnya silakan dipresentasikan. Nanti kita diskusi. Kita diskusikan. Oke. Ini akan saya share juga. Ada pertanyaan nggak terkait tugas ini? Apakah cukup jelas? Nanti akan saya nilai. Tanya, Pak. Ya silakan. Silakan. Itu untuk video durasi 5-6 menit itu apakah harus animasi atau mungkin kita sebagai aktor atau yang berada dalam video Bisa, atau Anda bisa memang harus membuat animasi? ya, animasi kartun atau Anda sebagai aktornya boleh, bebas. Saya berikan kebebasan kepada Anda. Anda sebagai aktornya atau Anda mau menyewa artis silahkan. Atau Anda membuat animasi kartun silahkan. Bebas. Yang penting ini topik sama temanya. Apakah cukup jelas? Baik, Pak. Nah, ini coba saya lihat ini ya. Jelas ya. Ini contoh ya, Nah, ini contoh dari teman-teman Anda dari Universitas Muhammadiyah juga. Ini saya percepat aja ya. D A E Ini contoh aja ya. Oke, jadi ini akan saya share juga di
di room chat ya. Oke, saya share juga di sini tugasnya. Oke, tugas saya share di room chat. Bentar. Nah, udah. Saya sudah share di room chat ada materi ini dengan tugas untuk minggu berikutnya. Silakan dibuka dan dipelajari. Kalau ada yang kurang ini, Anda bisa menghubungi saya. Diwakili oleh ketua kelasnya ya. Di situ ada nomor HP saya. Silahkan. Cukup jelas ya? Baik, Oke. izin masuk Pak Ari. Nanti mungkin di Google Classroom bisa di-input di situ ya, Komsting. Boleh, boleh Bu. Bisa Bu. Ya, untuk materi dan tadi tugas yang sudah di forward oleh Pak Ari nanti mungkin bisa di-share di Google Classroom, jadi ada dokumentasinya di situ. Iya, monggo Bu. Oke, teman-teman, saya coba. Mohon teman-teman di on cam kan kameranya ya. Saya mau ngambil dokumen lagi. Rekan-rekan, silakan. Oke, teman-teman, untuk sesinya sudah mau berakhir ini. Ya, Silakan ketua kelas bisa take kameranya. picture buat Ya. last session. Oke. Sudah cukup. Ya, demikian dari penyampaian dari saya, Ibu dan adik-adik sekalian. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu pada pertemuan selanjutnya. Terima kasih atas perhatian dan kedatangannya. Mohon maaf sudah sampai malam jam 10 di sini itu ya. Semoga Iya. bermanfaat dan stay safe and keep healthy ya. Tetap jaga kesehatan dan jaga keselamatan. Silakan kepada Ibu, silakan Bu. Terima kasih. Assalamualaikum. Baik. Selamat malam. Waalaikumsalam.